lulusan kok menganggur. Saya kan tekanan batin sendiri, lulusan S1 kok nganggur. Nama saya Muhammad Asim, bisa dipanggil Asim. Awal mula saya mulai usaha untuk membuka atau membuat produk. Jadi nama Asima itu sebenarnya nama saya sendiri. Nama saya itu Muhammad Asim. Kalau sarung mereknya cuma Asim kan di telinga mungkin kurang, di telinga masyarakat mungkin kurang familiar. Nah akhirnya saya coba diberikan tambah A di belakangnya, yaitu berupa sarung batik Asima. Untuk box sendiri, perjalanan saya selama 3 tahun ini mengalami perubahan box sekitar 4 kali. Di awal itu belum ada logo, jadi logo ini baru mungkin 2 tahun kemarin. Ada filosofi sendiri untuk logonya, dan sekaligus untuk packaging Asima sendiri sudah saya serahkan ke salah satu desainer di Kota Pekalongan, satu paket. Jadi ya akhirnya yang di keempat ini saya juga sudah memproduksi kardus dalam jumlah yang banyak, namun di awal-awal baru mungkin 50 produk, 50 kardus, terus hanya di sablon sendiri. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah siap pesan di suatu percetakan ya mungkin minimal 5.000, jadi sudah langsung ke percetakan besar. Alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah berjalan. Ini adalah logo Asima ya, ini ada filosofinya. Yang pertama, ini kalau kita putar 45 derajat ke kanan, maka ini akan membentuk huruf, yaitu huruf A. A itu melambangkan Asima. Kemudian di dalam huruf A ini, termasuk ini dan ini, karena ini adalah sarung batik, ini adalah motif batik teruntum yang diaplikasikan ke dalam huruf A. Jadi dicampur sehingga terbentuk satu logo Asima seperti ini. Sebenarnya bisa atau tidaknya itu bergantung dari pribadi kita, siap atau tidak. Kalau ditanya capek atau tidak, sangat capek. Tapi saya menjalannya dengan enjoy. Pintar-pintarnya kita. Kadang ketika kita di sekolah, kadang ada orderan masuk. Karena kita konsumen, biasanya kalau sarung batik itu malah waktunya tidak tentu, walaupun kita sudah memberi batasan dari jam berapa sampai jam berapa. Namun konsumen malah seringnya kalau tidak pagi, kemudian malam pun jam 10 ke atas malam sampai mau jam 12 pun kadang ada yang WA, Mas mau pesan ini. Nah kita harus pintar-pintar membagi waktu dan kembali kita harus memanage dengan baik. Bersaing dengan toko-toko lain yang bergerak di bidang sarung Asima, kendalanya ketika kita tidak bisa memperbarui motif atau inovasi-inovasi sentuhan baru motif, kita tentu akan tertinggal dan tidak akan dilirik oleh konsumen. Di rumah saya itu sering banjir ya, karena dekat dengan sungai. Disitulah ketika air masuk, karena di rumah saya etalasenya itu, ini sarungnya itu saya taruh di semua rak di etalase dari bawah sampai atas. Ketika banjir masuk, pernah waktu itu berarti bulan Januari kalau tidak salah, pas banjir besar, air banjir masuk. Kemudian yang paling rak paling bawah ini sarungnya saya ambil, saya pindah ke atas. Akhirnya banjir semakin besar. Di rak kedua ini airnya kena, saya pindah ke atas lagi, kemudian saya pindah ke rumah yang bagian belakang, saya memberes yang belakang. Tidak tahu kenapa ketika saya kembali ke depan lagi, itu sarungnya sudah pada meluncur. Jadi karena di dalam plastik ada licin, akhirnya sarungnya yang di atas itu mungkin tidak kuat, akhirnya meluncur ke bawah, masuk ke banjir. Dan ketika saya kembali ke depan, saya berjalan satu langkah, ini apa? Oh ini sarung. Saya jalan lagi, sarung. Ternyata banyak, hampir beberapa kodi sarung yang berada di genangan banjir itu basah semua. Akhirnya saya coba ambil, harus dicuci ulang karena itu kan lumpur semua, harus cuci ulang, tapi bukan dicuci pakai pewangi karena nanti baunya bukan bau batik lagi, tapi dicuci menggunakan obat batik. Saya endorse artis yang backgroundnya santri. Saya biasanya lebih ke artis yang perempuan, karena apa? Kalau lihat di followernya yang akunnya artis yang perempuan,
itu lebih banyak followernya laki-laki, karena tidak tahu kenapa. Kemudian akhirnya saya endorse yang perempuan. Dari situlah ketika di posting, walaupun yang posting adalah santri atau mbak pondok yang posting, yang lihat kan bukan tentu perempuan semua, malah lebih banyak yang santri laki-laki. Akhirnya mereka lihat, dan disitulah mereka tertarik membuka akun jualan saya di IG. Itu salah satu dari strategi pemasaran. Yang kedua, saya memanfaatkan dari jaringan reseller. Di Telegram saya sekitar 2000 berapa reseller, itu alhamdulillah masih aktif sejauh ini, sehingga saya sendiri tidak merasakan kita harus posting di mana-mana, terus harus masuk ke grup apa, tidak usah. Tugas saya hanya upload produk saya, produksi sebanyak-banyaknya, kemudian resellernya yang bergerak. Ingin membuat foto produk yang bagus, artinya produk-produk Hashimah Sarung ini kan sejauh ini saya hanya lebih banyaknya yang saya gelar, kemudian saya foto. Ingin saya rasanya menyeragamkan semuanya ini, sarung-sarung produk saya ini, biar fotonya itu bagus, biar orang yang lihat di Instagram jauh lebih menarik. Tapi ada kadang yang juga mau lihatnya yang digelar aja mas, biar semua motif kelihatan. Nah jadi ya pengen nata akun jualan saya itu. Untuk jangka panjangnya pengen membuka beberapa cabang di kota-kota besar yang basicnya santri. Alhamdulillah saat ini sudah ada satu di cabang di Kudus. Bagi yang daerah Kudus bisa merapat ke sana, bila ke Pekalongan Kejauhan bisa untuk merapat ke Kudus, dan di kota-kota lain harapan saya sudah ada ingin buka agen atau cabang di kota tersebut. Fokus pada packaging dan tampilan produk kalian, itu yang pertama. Sebagus apapun, sebaik apapun kualitas produk kamu, ketika packagingnya itu kurang menarik, maka konsumen tidak akan tertarik. Tapi kalau produk kita walaupun biasa-biasa saja, ketika tampilan produknya, fotonya bagus, maka orang akan tertarik, karena kita bermainnya di dunia online. Sekarang kan lebih banyak online daripada yang offline kalau menurut saya. Kalau mau terjunnya di dunia offline, ya mungkin ada strategi sendiri. Kalau mau terjunnya di dunia online, ya seperti itu. Jadi tampilan yang utama. Yang kedua, yang ketika menjalankan dunia usaha memasarkan produk itu memang harus telaten, kemudian jangan mudah menyerah. Kalau setiap misalkan di hari pertama belum laku, ya jangan langsung menyerah, karena karyawan aja harus nunggu 1 bulan biar dapat gaji, masa kita pengusaha 1 hari mau langsung dapat. Yang ketiga, perbanyak link. Di situ adalah kunci utama untuk kita mau sukses dalam dunia usaha. Kalau tujuanmu adalah memperkaya materi, jadilah pengusaha. Kalau tujuanmu ingin beramal, berbagi ilmu, jadilah guru. Tapi kalau kamu mau dua-duanya, jadilah seperti saya.